Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Metal Fikri dengan NIM 2410823002. Saya merupakan mahasiswa dari program studi antropologi sosial. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Eredipa, aku dari Prodi Antropologi Sosial dan NIM aku 2410823001. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Latifah Yohana dengan NIM 2410841015. Aku dari jurusan Administrasi Pabrik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Gufron dengan Prodi Antropologi Sosial dengan NIM 2410823019. Nama saya Raffi Akira Fauzan dengan NIM 2410523024. Saya berasal dari jurusan manajemen. Halo semuanya, kenalin nama aku Raja Uriafra dengan NIM 2410841005 dari Administrasi Publik. Tugas yang dari Pak Yasin Maju tadi kan belum? Aku udah sih, kalian? Aku juga udah, yang paper itu bukan? Iya. Itu kita udah telat deh. Ya, Oh iya. Nah, untuk belum ada dosen ya guys. Iya, masuk yuk. Coba. Kita di sini aja nggak sih? Boleh? Jadi di sini. Cuma yang tadi nggak pernah. Kalau itu pasti itu masuk. Kalau tadi juga kalau lagi kelas itu nggak marah nggak sih? Iya lah. Iya. Steven. Iya, kita dipanggil nggak nih ya? Steven, daripada kamu di situ sendirian, sebenarnya kita di sini Iya, aja. Nggak usah, aku di sini aja, nggak apa-apa. Loh, kenapa? Nggak apa-apa, aku di sini aja. Yakin nih. Yakin. Kok Stevennya nggak mau gabung sama kita ya? Iya ya, Kenapa ya? Aku juga kurang tahu ya. Akhir-akhir ini nggak sih dia kayak gitu? Iya, dia tuh suka sering ngelamun aja. Apa ya? Ya udah, kita sama-sama. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjut pelajaran yang minggu kemarin ya, yaitu tentang antropologi dan pengertian dari kebudayaan. Jadi menurut pencarian Mirak, kebudayaan itu merupakan keseluruhan sistem, gagasan, perilaku, dan hasil karya yang didapat manusia dalam proses belajar. Steven, kamu dari tadi kamu perhatikan ya apa yang saya sampaikan. Coba sekarang saya tes, apa itu definisi kebudayaan menurut pencarian Mirak? Apa Pak? Apa kamu bilang? Saya udah jelasin dari tadi yang di depan. Jadi apa yang kamu dapat selama saya ngomong setengah jam tadi di depan? Kenapa kamu diam aja? Kalau kamu nggak mau masuk pelajaran saya, nggak mau nyimak apa yang saya sampaikan, kamu keluar aja. Maaf, Pak. Oke, Bang, boleh perkenalan diri nggak? Nama Abang siapa? Ya, perkenalkan nama aku Fajri dari jurusan Ilmu Politik Angkatan 2022. Oke, Bang. Jadi, Bang, sebelumnya kami izin meminta waktunya untuk memberikan pertanyaan, yaitu tentang apa sih peran masyarakat dalam mengatasi masalah pornografi, kalau menurut Abang? Ya, peran masyarakat dalam mengatasi permasalahan pornografi yang pertama itu adalah peran dari keluarga. Karena keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat untuk anak-anak menghindarkan
kecanduan pornografi. Pertama itu adalah peran keluarga melakukan edukasi ke anak-anak supaya mereka paham bahwasanya pornografi itu merupakan suatu hal yang sangat dilarang dan juga itu akan berdampak negatif kepada dirinya sendiri gitu. Yang kedua adalah menguatkan nilai-nilai agama dan juga moralitas kepada anak-anak, sehingga itu akan berdampak kepada tidak adanya penyalahgunaan pornografi lagi kepada anak-anak itu. Oke bang, Ya. segitu aja bang. Oke sih bang, setuju. Ari juga setuju dengan pendapat abang. Jadi terima kasih ya bang sudah meluangkan waktunya. Oke, Kak boleh tahu sekarang saya dengan nama Kak siapa, asal dari prodi mana? Oke, perkenalkan nama aku Sultana Sarabufi dari Ekonomi dan Bisnis. Oke, jadi sebelumnya kami izin wawancara Kak tentang dampak dari pornografi. Jadi pertanyaannya adalah, menurut Kakak apa aja sih faktor yang dapat memicu seseorang tuh tertarik sama yang namanya pornografi? Oke, kalau menurut aku itu tuh ada beberapa faktor ya. Yang pertama faktor lingkungan, itu tuh kayak misalkan temennya itu udah ngajak-ngajak dia untuk nonton yang hal-hal seperti itu. Terus yang kedua dari faktor keluarga, itu tuh kayak kurangnya edukasi dari keluarga. Lalu adanya misalkan yang ketiga itu tuh waktu kita di internet nih, kita lagi cari-cari informasi, rupanya nampak hal-hal seperti itu, terus kita tertarik. Jadi karena udah keseringan kayak gitu, jadi kita pengen juga untuk nonton itu tuh. Oke, jadi menurut Kakak itu ya Kak alasannya. Oke, makasih banyak Kak atas waktunya. Baik Kak, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Kak. Oke, perkenalkan nama aku Renata Salsabila Liantri dari jurusan akuntansi. Baik Kak, di sini kami mau nanya, menurut pendapat Kakak, bagaimana langkah yang dapat kita lakukan jika telah mengalami kecanduan pornografi? Mungkin kalau menurut aku ya mencari kesibukan, karena kebanyakan orang yang udah kecanduan pornografi itu penyendiri kan. Jadi kayak berusaha mencari kegiatan positif atau pokoknya jangan sampai sendiri aja gitu. Pokoknya cari kesibukan yang bermanfaat. Terus mungkin kalau emang udah kecanduan banget bisa konseling ya yang lebih yang lebih tahu gimana solusi yang bagusnya gitu. Mungkin itu aja. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Oke bang, sebelumnya boleh perkenalan dulu siapa namanya bang? Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Ramadan dari jurusan Antropologi Sosial. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang bagaimana dampak yang didapat jika seseorang menonton pornografi. Dampak yang pertama itu ialah bagi pelaku itu kurangnya rasa sosialisasi setelah menonton film itu. Karena seperti contoh aja kayak teman itu, kalau pelaku itu mengajak teman itu berbicara itu kayak dia gugup gitu dan malu gitu kalau nampak seseorang itu, dia tuh akan merasa terancam pada dirinya sendiri bahwa saya tuh takut gitu. Yang kedua itu adalah emosinya itu yang terganggu. Seperti contohnya tuh seperti ada teman yang mengajak dia tuh untuk bercanda itu, tetapi dia langsung marah gitu karena emosi dia itu sudah terganggu gitu. Yang ketiga tuh bisanya terjadi perilaku kekerasan seksual, karena banyak sekali contohnya, seperti contoh kayak ada kasus pemerkosaan terhadap mahasiswa ataupun lain sebagainya. Oke, sekian. Terima kasih. Makasih banyak ya bang atas. Apa itu penyimpang seksual? Nah, penyimpang seksual sendiri dalam kata lain dapat disebut juga sebagai parafilia, yang mana istilah ini tuh udah disepakati oleh para ahli dalam panduan diagnosis gangguan psikologis atau Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya penyimpang seksual ini merupakan suatu aktivitas seksual yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kenikmatan seksual secara tidak wajar, dan juga dapat berupa suatu perilaku atau tindakan yang dapat melanggar nilai dan norma hukum, dan juga dapat mengganggu kehidupan pribadi dan juga sosial seseorang. Baik, yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah segala hal yang terjadi di dalam diri individu itu sendiri. Nah, di sini contohnya adalah faktor biologis. Misalnya, pada saat kita remaja, terkhususnya laki-laki, kita pasti akan mengalami masa pubertas, yang mana pada masa pubertas ini kita akan mengalami peningkatan hormon testosteron yang sangat tinggi. Sehingga dengan peningkatan hormon testosteron yang tinggi ini meningkatkan hasrat seksualitas kita. Oleh karena itu, jika kita pada saat remaja
tidak mendapatkan edukasi yang cukup mengenai hubungan seksual yang baik dan sehat itu seperti apa, maka kita akan dengan mudah terjerumus oleh nafsu kita pada masa remaja untuk dapat melakukan seksual yang liar dan bahkan melakukan penyimpangan seksual. Masih membahas mengenai faktor internal, yang kedua ada faktor psikologis. Nah, pada faktor psikologis ini umumnya terjadi apabila suatu individu itu pernah mengalami kejadian yang traumatis di dalam hidupnya, sehingga kejadian ini yang kemudian mengubah persepsinya mengenai hubungan seks yang baik dan benar itu seperti apa. Beralih dari faktor selanjutnya, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kepribadian atau di luar diri individu itu sendiri. Contohnya seperti pengaruh dari media, yang mana pada masa sekarang kita dengan sangat mudah untuk mengakses semua informasi yang ada di internet. Bahkan tidak heran pula jika banyak konten-konten pornografi yang tersebar di internet dan dengan mudahnya untuk kita akses pada masa sekarang. Oleh karena akses internet yang tidak terbatas itulah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang paling besar dalam pembentukan perilaku penyimpangan seksual ini. Sekian dari saya, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan contoh-contoh dari penyimpangan seksual. Di antaranya nomor 1, fetisisme. Fetisisme adalah perilaku menyimpang di mana cara memenuhi kebutuhan seksualnya dengan menggunakan benda mati, seperti pakaian dalam wanita, kain, atau benda lainnya. Yang nomor 2, homoseksual. Homoseksual adalah kelainan seksual berupa disorientasi pasangan yang ditandai menyukai sesama jenis. Penyuka sesama pria disebut dengan gay, sedangkan penyuka sesama wanita disebut dengan lesbi. Yang ketiga yaitu sadomasokisme. Sadomasokisme disebut juga dengan sadisme. Perilaku ini adalah kondisi di mana seseorang merasakan kepuasan seksual setelah menyakiti pasangan seksualnya. Yang keempat, masokisme. Masokisme ini merupakan kelainan seksual di mana seseorang menikmati seks setelah disiksa terlebih dahulu oleh pasangannya. Masokisme adalah perilaku yang berkebalikan dengan sadomasokisme tadi. Yang kelima, hypersex. Penderita hypersex biasanya merasa tidak pernah cukup melakukan hubungan seksual dengan satu pasangan. Yang keenam, pedofilia. Pedofilia adalah orang dewasa yang menyukai hubungan seksual dengan anak yang berusia di bawah umur. Yang ketujuh, yaitu nekrofilia. Penderita nekrofilia menyukai hubungan seksual dengan mayat. Yang kedelapan, sodomi. Kelainan seksual pada pria yang menyebabkan ia menyukai hubungan seksual melalui dubur pasangannya. Kelainan sodomi ini juga erat kaitannya dengan homoseksual. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan terhadap individu yang mengalami penyimpangan seksual. Yang pertama yaitu ada fisik. Remaja laki-laki yang melakukan penyimpangan seksual, ia akan terkena penyakit kelamin, dan remaja perempuan yang melakukan penyimpangan seksual, ia akan terkena penyakit kelamin, stres, bahkan depresi. Yang kedua yaitu mental. Korban kekerasan seksual dapat mengalami dampak psikologis jangka panjang seperti depresi, stres, trauma jangka panjang, bahkan keinginan untuk melukai dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu sosial. Korban kekerasan seksual dapat mengalami isolasi sosial, sulit berinteraksi dengan orang lain, dan kesulitan membangun hubungan baru. Yang terakhir yaitu hukum. Seseorang yang melakukan pelecehan seksual, ia akan terjerat kasus-kasus seperti misalnya pemerkosaan, yang kasus tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap individu oleh masyarakat yang memiliki penyimpangan seksual. Yang pertama, individu tersebut akan mendapatkan diskriminasi karena individu yang terlibat dalam penyimpangan seksual akan mendapatkan stigma sosial yang negatif dan masyarakat menganggap mereka sebagai orang tidak sesuai dengan norma atau moral dan orang-orang akan menjauhi dia.
Dan yang kedua akan mendapatkan masalah kesehatan mental. Stigma sosial dan tekanan yang masyarakat dapat menyebabkan individu mengalami masalah kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi. Dan yang ketiga, kerusakan pada relasi sosial. Individu yang terlibat dalam perilaku tersebut dianggap menyimpang dan akan sulit membangun hubungan atau relasi terhadap masyarakat. Pertanyaan selanjutnya yaitu, lembaga apa saja yang dapat membantu mengatasi permasalahan seksual menyimpang, khususnya dalam kasus ini yaitu kasus kecanduan pornografi. Menurut saya, lembaga yang dapat membantu dalam mengatasi masalah kecanduan pornografi yaitu lembaga yang bergerak di bidang kejiwaan, psikologis, dan rehabilitasi. Selain itu, lembaga yang bergerak di bidang keagamaan juga dapat berperan penting dalam mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan seksual, khususnya dalam hal ini yaitu kecanduan pornografi. Karena lembaga keagamaan sendiri itu bisa menjadi tempat untuk membenahi diri, memperbaiki diri, dan mensucikan diri.